ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله أجمعين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Mahasiswa sekalian ya, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk akhir ya, menjelang akhir perkuliahan statistik. Ana minta antum memurajaah kembali yang sudah kita pelajari, kemudian untuk menanyakan ketika ada yang belum jelas ya, karena goal kita, tujuan kita di akhir kuliah ini adalah antum sudah paham siklus mini ya, siklus kecil, mikro untuk membuat penelitian ya, untuk membuat skripsi atau mungkin jurnal ya dan lain-lain. Insya Allah nanti di semester depan ini antum kalau ikut kuliahnya Ustaz Slamet diminta untuk membuat jurnal ya. Jadi jurnal itu nanti sama dengan skripsi ya, cuman dia lebih ringan, lebih lebih simple. Ya, ini teman-teman gimana kabarnya? Mahasiswa sehat semua ya? Sehat ya, ya oke. Ada yang sakit tadi? Minta izin tadi. Ya itu pusing ya. Pusing itu kadang tidak diduga-duga. Penyebabnya macam-macam ya. Sarapannya terlambat, masuk angin mungkin ya. Kemudian ada sesuatu ya, ketidakseimbangan pada tubuh kita, kecapean. Ya, makannya nggak seimbang ya. Kerja yang digunakan, kerja yang dilakukan tidak seimbang dengan makanan yang kita konsumsi. Nah, jadi indikasinya banyak. Jadi kalau pusing itu indikasinya banyak. Kadang-kadang banyak pikiran ya, banyak tugas ya, banyak tugas jadi pusing. Kadang-kadang seperti itu ya. Mahasiswa kita lanjutkan lagi ya. Jurnal ya, jadi saya singgung jurnal itu. Kalau di penelitian skripsi ada 5 bab, ada 4 bab, ada yang 5 bab, tapi anggaplah kebanyakan 5 bab ya. Mulai dari pendahuluan, bab 1, bab 2 adalah pendahuluan itu berisi latar belakang masalah ya. Bab 2 adalah landasan teori, teori-teori yang berkaitan dengan judul ya. Kalau antum misalnya judulnya kemandirian belajar terhadap prestasi, maka bab 2-nya adalah teori tentang apa itu kemandirian belajar dan apa itu prestasi. Dijabarkan ya. Dari ahli ini, dari tokoh ini ya, bukunya ini dijabarkan. Bab 2, bab 3 adalah metodologi penelitian. Penelitian kita ini akan dibawa kemana? Akan dibawa ke kualitatif atau ke kuantitatif gitu ya. Itu bab 3. Nah, sebenarnya bab 3 ini ya, statistik ini, mata kuliah statistik ini berkaitan dengan bab 3. Ya, tapi saya tidak menjelaskan detail masalah teorinya ya, karena memang saya lebih kepada penerapannya, ke cara menghitungnya. Kalau teorinya dari buku Anas Sudiono sudah bisa dijelaskan ya. Kuantitatif ya, ada deskripsi, ada deskriptif, ada inferensial ya. Apa itu deskriptif? Kita hanya mengambil data, data tersebut kita deskripsikan, kita ubah dalam bentuk angka, kemudian kita ubah dalam bentuk gambar ya, bisa lingkaran, bisa diagram batang, bisa histogram macam-macam ya, bisa kurva ya. Jadi itu baru masuk ke penggambaran atau deskripsi. Tapi kalau pada mata kuliah kita ini tidak hanya sampai situ ya, mahasiswa ya. Pada penentuan akhir kesimpulan yang seperti ini namanya statistik inferensial ya. Jadi data tersebut dilanjutkan ya. Data tersebut tidak hanya digambarkan ya bentuk tabel, dalam bentuk diagram batang atau dalam bentuk diagram lingkaran, tidak, dilanjutkan sampai pada membuat kesimpulan. Nah, ini yang kita lakukan ya. Jadi itu di bab 3 ya. Bab 4 hasil analisa data. Ya, hasil analisa data ya tadi itu antum berikan ke responden, dibalikin ya, kembali ke semua lah ya, kembali masuk ke bab 4 ya.
pembahasan data dan analisis. Ya, pembahasan data dan analisis. Atau di apa? Tingkat mungkin analisa data, itu ya bab 4 ya. Disitulah kalau kita sudah masuk ke penelitian kuantitas, dijabarkan ya, ini data mentahnya, kemudian datanya seperti ini, kemudian dilakukan validasi, kemudian ada yang tidak ikut ya karena tidak valid, ya namanya tereliminasi. Nah, yang diikutkan yang valid saja. Ya. Kemudian nanti selanjutnya dilanjutkan kepada ranah komparasi atau korelasi. Kalau komparasi membandingkan, kalau korelasi menghubungkan. Ketemu R kalau korelasi. R-nya kemudian kita bandingkan ya, R itu R hitung dari data, dapat R hitung kita bandingkan dengan R tabel ya. Ada tabel R gitu ya. Kalau tabel R-nya kalah dengan hasil hitung, maka dikatakan secara signifikan ada hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat ya gitu ya. Misalkan secara signifikan ada hubungan antara sarapan pagi dengan kelancaran belajar. Nah, misalkan ya. Itu kalau ternyata di situ nilai data R tabel nilai data R hitungnya R hitung itu nilai data ya. Ini dengan R tabel ya yang ada di degrees of freedom itu adalah R tabel. Kalau korelasi, kalau komparasi ya kita akan membandingkan dengan tabel T. Ya, setelah dimasukkan ke rumus komparasi ada dua jenis kemarin, komparasi berhubungan dan yang tidak berhubungan. Ya, kebanyakan yang kita lakukan di sini adalah yang berhubungan. Nilainya bandingkan dengan tabel T. Kalau ternyata nilai hasil hitung itu lebih besar, maka dikatakan secara signifikan ada perbandingan, ya, atau ada perbedaan, gitu boleh. Ya. Itu bab 4. Bab 5 sudah selesai. Bab 5 itu hanya penegasan ulang. Dari data, dari analisis data dan pembahasan maka disimpulkan bahwa ini ya, kesimpulannya ya. Kemudian sarannya ini gitu ya. Kemudian masuk ke tinjauan pustaka ya, maroji. Itu tidak masuk dalam bab ya, itu sudah termasuk di luar ya. Keluar di luar bab 5 itu. Itu sudah selesai itu. Termasuk nanti di dalamnya ada lampiran-lampiran itu tidak termasuk. Jadi itu 5 bab. Kalau itu skripsi. Kalau jurnal itu langsung ya, langsung antum dari pendahuluan, kemudian data, ya tidak ada landasan teori, ya tidak ada landasan teori, tidak ada metodologi penelitian, latar belakang, data, kesimpulan. Nah, data apa isinya data itu? Ya ini, kalau seperti deskripsi itu bab 3 dan bab 4 dan ya bab 4. Deskripsi itu bab 4. Kalau di jurnal bab 3 ya. Satu mendahulukan data ya. Langsung dengan sesuai dengan apa? Jenis statistik rumus yang digunakan apa? Ya, korelasi komparasi. Selesai sudah hasilnya di situ, terakhir langsung penutup atau kesimpulan. Jadi kalau di jurnal itu lebih singkat. Jadi dia memotong ya bagian landasan teori dipotong ya. Kemudian memotong juga bagian metodologi penelitian. Jadi 2 bab, tinggal 3 bab. Sehingga halamannya nggak banyak, halamannya sekitar 20, 15, 20, ya, 15, 20, 25 itu mahasiswa ya. Nah ini kita sekarang masih apa kemarin ya, pembahasan masalah validasi, kemudian setelah divalidasi diapakan. Nah ini ada teman ya tanya ya. Coba saya share screen. Oke, share screen. Ini ada sebentar. Saya ke Excel ada kemarin tanya. Ini punya aduh saya lupa. Ferry ya. Saya lupa. Alvin ya, Alvin kok Ferry, Alvin.
Alvin tadi ya, udah kelihatan kok. Mau kamera saya matikannya. Alvin ya, ini Alvin ya. Halo. Ini kemarin data mentahnya ini. Ini data mentahnya. Iya. Dilakukan validasi. Klik di sini, nanti muncul rumusnya di sini ya. Diklik di sini, nanti muncul rumus di sini. Ini ada dikasih $, ini berarti di sini diklik F4 ya. Bagian yang total data. Nah, ini ya, ini di sini diklik, setelah di sini di blok diklik F4 maka muncul seperti ini. Bentar ini coba kita klikkan aja. Lalu Suara itu agak gangguan. Suara saya kurang jelas. Ini sudah cukup? Cukup jelas ini? Nah, Oke ya. Jadi di sini ini sudah benar ya, langkah validasi. Antum lihat di sini ya, antum lihat di sini. Ini degree of freedom-nya pakai berapa? Pakai berapa, Akhi Alvin? 8. 8 ya, N-2. 10 dikurangi 2, 8. Jadi ternyata diminta di situ 8 itu pakai yang 5% ya. Berapa? 0,65 ya? 0,64. 64. Oke. Yang ternyata yang valid di atas 0,64. Yang di bawah 0,64 maka dikatakan tidak valid. Nah, ini di sini kita kan belajar, nggak apa-apa ya. Jadi kelihatan ada 1, 2, 3, 4, hanya 4 yang valid ya. Dari 15 pertanyaan, hanya 4 yang valid, tidak apa-apa ya, kita belajar kan. Jadi nanti kita bisa apa itu, berhati-hati dengan pertanyaan di kuesioner ya, agar supaya didapatkan banyak yang valid. Oke, ini berarti sudah yang nggak valid di eliminasi ya di sini. Nah, ini yang nggak valid di eliminasi. Bisa kecilkan dikit ya. Sebentar. Nah, ini agak 5 tadi. Ini ya. Tinggal ini ya. Jadi ini tinggal ini 4 tambah 2 tambah 4 tambah 2, 12. Gini ya. Ini akhirnya jadi ini. Nah, ini. Nggak apa-apa ya. Nah, ini sudah jadi variabel X-nya. Sekarang judulnya kemarin apa, Alvin? Saya lupa judulnya kemarin apa. Judulnya itu hubungan antara belajar mandiri dengan prestasi mahasiswa. Prestasinya kan kemarin apa? IPK. Kita pakai IPK-nya. Mana IPK-nya nggak dicantumkan di sini? Iya, masih bingung. Dicantumkan di sini. Siapa tadi? Si A tadi berapa? Si B berapa? Ini si A, si B harus ingat tadi namanya siapa, teman-teman antum. Ya, gitu ya. Jadi nanti IPK-nya tercantumkan di sini. Alvin ya. Nah, kemudian masukkan ke rumus korelasi yang sudah kita pelajari. Yang kita pelajari sebelumnya ya. Mana coba saya carikan ya. Ada. Saya carikan coba. Present. Oh, mana. Mana. Sebentar, ada nggak di sini ya? Coba ya. Rumus korelasi yang ketika saya butuhkan rumus korelasi. Mudah-mudahan ada. Ada ini. Nah, ini pakai aja ya. Pakai aja nih Alvin. Nah, ini saya ambilnya. Korelasi pakai ini boleh. Yang kemarin pokoknya kita sudah kita pelajari, dipilih ada 3 rumus itu, 3 rumus, tapi kita kan tidak usah banyak-banyak ya. Kita cukup satu aja. Karena kan kemarin sudah dibuktikan bahwa walaupun menggunakan 3 rumus, ketiga-tiganya tidak memberikan hasil yang berbeda, kan hasilnya kan sama. Ini ya, gitu ya. Alvin ya, ini boleh. Pakai rumus yang lain juga boleh ya. Ini saya tidak menuntut. Yang lain banyak nih, ini banyak nih. Mungkin ada yang lebih ribet lagi. Mana lebih ada gitu. Mana di atas? Ini. Ini yang biasa yang banyak digunakan yang di skripsi yang ini ya. Kenapa kok pakai yang ini? Karena keren ya, jadi lebih angker gitu. Pakai ini boleh. Terserah ya, Alvin ya.
Akhi Afin, gitu ya. Nah, Ustaz. Sudah, ini IPK-nya antum masih ada kan? Kalau nggak ada minta ke responden. Kemarin Nah, Ustaz. berapa? Ada? Ada Ustaz. Oke, gitu ya, Afin ya. Sudah selesai ini. Kalau sudah selesai seperti ini, gimana? Langkah berikutnya apa? Ayo, kalau sudah ketemu R, ini R namanya R hitung apa R tabel? Ini namanya R hitung apa R tabel? Nah, itu Ustaz yang lupa, Ustaz. Eh? Apa, Alvin? Lupa, Ustaz. Oh iya, lupa. Kalau ini R ini dia dapat dari data. Ya, data yang kita dapat, kita masukkan ke rumus ini ya. Rumus atas boleh, rumus bawah boleh. Ini namanya R hitung. Ya, hasilnya namanya RH. Ya, R hitung. Ada yang bilang R0. Ya, RH atau yang bilang R0. R0 berarti dia ada dari data. Kemudian kita bandingkan dengan RT. RT itu R tabel. Dari tabel R ya, tabel korelasi ya. Sama dengan tadi, tabelnya sama dengan tadi ya, dengan ini sama. Dengan yang tadi katanya R-nya degrees of freedom-nya adalah 10 dikurangi 2, jadi pakainya 8. Sama ya, sama. Jadi nanti antum pakai setelah dihitung ya, dihitung R-nya berapa. Nah, ketemu ya, R-nya ketemu. R hitung misalkan. R hitung misalkan. Aduh, ini sebentar. Kecil banget tulisannya. Subscript. Oke. Oke, R0 aja ya, R0 atau RH, RH aja boleh. R0 atau RH aja apa wes. Ya, di sini nah, gini. Biar mantep. Ini ya. Ini RH ini dari sini ya, dari data dimasukkan ke dalam rumus, maka jadilah RH. Maka kita bandingkan dengan R tabel. Di sini karena jumlah sampelnya sama ya, yaitu 10, maka nanti RH-nya harus lebih dari 0,63. Tadi katanya di sini katanya harus lebih dari 0,64 ya. Tadi ya. Ya, nah. Jadi kalau misalkan dihasilkan RH dengan nilai RH lebih dari 0,64, maka disebutkan bahwa secara signifikan ada hubungan ya, ada hubungan antara variabel X dan variabel Y. Gitu ya. Nah, kalau sudah silakan filenya dikirim kembali ke saya ya, ke Ana. Kirim. Ya, beri nama, beri judul, ya, kemudian hasil hitungannya ini dicantumkan, ya, selesai sudah tugasnya. Nah, jadi kita sudah belajar bagaimana menghitung ya hasil penelitian, ya, menghitung hasil penelitian, data hasil penelitian. Ya memang seperti itu aja ya. Jadi masuk semuanya sekalian ya. Seperti itu penelitian itu. Tidak ribet, sama. Ya dimanapun sama. Ada beberapa yang menggunakan beberapa rumus ya kombinasi antara korelasi dan komparasi ada, tapi tergantung judulnya. Ya, nah kalau buat judul yang sederhana, kemarin saya sarankan ada 3 poin ya membuat judul. Yang pertama itu predictable. Predictable itu dapat diprediksi tingkat keberhasilannya. Oh, koknya ini kok bisa dilakukan ya? Nah, itu silahkan diambil. Kalau terlalu sulit, jangan ya. Ini yang susah antum sendiri. Yang pertama itu predictable ya, dapat diprediksi kalau itu penelitian bisa dilakukan. Yang kedua adalah mudah, yang ketiga murah. Ya, sampai membutuhkan biaya yang besar. Ya, jadi mudah dan murah. Mudah mungkin antum mengambil subjek penelitiannya ya, respondennya dekat dengan sekolah, ya dekat dengan sekitar antum. Tuh, ya gitu ya. Mudah ya. Jadi kalau ada kekeliruan data kita mengambil kembali gampang, nggak repot. Dan murah, ya memang murah itu penting ya. Jadi kalau dalam penelitian tuh murah itu bagian dari penilaian ya, efisien penilaian. Jadi kalau saya dulu waktu saya tuh di sains ya, di fisika itu kalau membuat alat ada jurusan instrumentasi ya, fisika instrumentasi buat alat. Itu alat apa? Oh, untuk membunuh nyamuk. Dari mana ada asalnya? Dari apa bahannya? Semakin murah dia semakin bagus nilainya. Ya.
Alat untuk membunuh nyamuk cuanggih ndak akeh, listriknya boros misalkan, ya ngabis banyak, ndak bagus, ya, ndak dikatakan bagus penelitian itu. Jadi harus murah dan mudah, itu bagian dari penilaian, ya, gitu ya. Itu Alvin ya, ya silakan dan kan Alvin. Saya coba ke yang lain ya, saya coba ke lain. Ini tadi sudah datang belum ini? Aji, saya ada. Bentar. Aji datang belum Aji? Halo, Aji udah datang belum? Aji, saya lihatnya ya. Aji, belum datang. Sebentar. Sandy. Sandy datang belum, Sandy? Sandy datang belum? Belum ya? Sandy belum. Aji belum, Alvin, ada udah. Aduh, siapa ini yang belum datang ini? Aulian, sebentar. Yang lainnya tolong ya, harus di usahakan jangan sampai berhenti. Kalau ada kendala silakan ditanyakan. Apa ini? Kalau gitu coba ke teman-teman aja coba. Ini Sandy ini coba ya nanti biar nanti kalau ada mahasiswa biar nanti atau apa bisa melihat melalui rekaman. Ini Sandy ya. Perbandingan antara mahasiswa yang berolahraga dan yang tidak berolahraga. Nah, perbandingannya ini berarti komparasi ya. Nih, ada berarti pernyataan mahasiswa yang suka berolahraga yang pertama, yang kedua adalah yang tidak suka berolahraga ya. Yang tidak suka berolahraga. Ini. Ini ya. Ada 10 pertanyaan. 10 pertanyaan. Saya mudah memahami pelajaran. Pelajaran apa ya? Olahraga. Ya olahraga berarti apa nih? Saya harusnya jangan belajar ya. Olahraga itu kan di lapangan ya. Dengan alat bisa, tanpa alat bisa. Kemudian mungkin berkaitan dengan berapa lama dia berolahraga dalam satu hari. Kemudian apa yang menyebabkan, apa yang memotivasi dia berolahraga, apa kendala-kendalanya kan gitu. Kemudian olahraga yang disukai itu apa kan gitu ya. Ini kalau pertanyaan saya mudah memahami belajar apa ya? Aktif saat belajar apa? Kan di sini kan berolahraga ya, jadi harus disebutkan. Kalau belajar jadi kelas ya bukan olahraga ya. Ini Sandy tidak ada ya, Sandy ya. Sandy tidak ada Sandy. Kalau mau saya tanya nih kalau ada ini sebentar. Ini siapa ini? Ini Nasrullah. Ada enggak Nasrullah? Nasrullah ada enggak? Halo, Nasrullah? Ada enggak? Nasrullah, sebentar. Saya lihatnya. Alvin Farasaki Alas Farid. Nah, ada Nasrullah. Ini Nasrullah ya, judulnya adalah keaktifan belajar mahasiswa ketika online dan offline. Nah, ya, jadi ini masuk ke perbandingan ya, mana yang lebih aktif online atau offline, masuk perbandingan. Jadi ini nanti judulnya adalah perbedaan tingkat keaktifan. Nah, gitu ya, atau perbandingan tingkat keaktifan belajar mahasiswa ketika pembelajaran online dan offline. Gitu ya. Jadi mana yang lebih aktif? Apakah beda? Apakah tidak? Nah, kalau misalkan hasil penelitiannya tidak ada bedanya, ya bisa jadi ya mahasiswa ya. Kok dikatakan tidak ada bedanya? Nah, mungkin ketika anak-anak itu sudah mandiri ya, sudah belajar mandiri. Jadi apakah pembelajaran online atau offline tetap nyaman ya, tetap dia bisa menerima pelajaran dengan baik, dengan kondisi pembelajaran model apapun tidak menjadi masalah buat mereka. Nah, itu berarti di situ motivasi belajar itu udah tinggi ya. Tapi kan tidak semuanya masih seperti itu. Kan beberapa ada yang kalau online terkendala, ya apa terkendala ya macam-macam uangnya kan untuk beli paket, belum lagi kalau di luar kota, ya jaringannya lemot, ya. Jadi nggak bisa menerima pelajaran, nggak bisa menyerap pelajaran dengan sempurna. Jadi beda dengan ketika offline, ya. Jadi macam-macam kendalanya. Ini pertanyaannya kurang
Sebentar, pertanyaan gimana pertanyaannya? Ini betul ada dua ya, dua nih ya, offline dan online. Nah, ya betul, betul ada dua. Saya selama membaca buku pelajaran sebelum ini nih betul ini aktif ya, keaktifan ini betul. Ketika bertanya ketika ada pembelajaran online aktif bertanya gitu ya, mencatat, aktif mencatat, kemudian mengerjakan tugas, nah itu macam-macam ya. Semangat ya, memperhatikan ini benar ya betulnya. Ini benar. Ini benar. Jadi punyanya siapa ini? Hmm, Muhammad Nasrullah ini udah benar ya. Nanti kalau ada mahasiswanya silakan disampaikan ini sudah tinggal melanjutkan ya. Silakan diberikan ke respondennya ya Nasrullah ya. Kemudian Wahyu. Hmm, hmm, hmm. Wahyu ada enggak Wahyu? Wahyu ada? Halo? Wahyu. Ada enggak Wahyu? Mana Wahyu ini? Oh, tuh. Datang ya? Apa? Setelah ini antum kuliah apa ini mahasiswa? Setelah ini antum kuliah apa ini? Setelah ini? Halo? Nah, Ustaz, kuliah di mana? Kuliah apa? Ini masih pada ada jam, Zat. Karena kan selesainya 10.40. Oh iya, iya ya. Iya, ini masih ada jam mereka benar-benar. Oh iya ya. Oke, oke, sebentar ya. Oke, ini saya kembali ke Wahyu dulu. Benar, benar. Ini tadi yang tadi sudah bagus tadi. Punya Wahyu ini udah bagus. Mana sih? Pak muncul. Aduh, nak muncul ini gimana nih? Sebentar nih gimana saya. Enggak nih gimana nih? Gimana ini caranya? Nggak, saya nggak bingung ini sih. Sebentar, saya tak ini aja dulu. Tak tutup dulu. Kalau siapa? Nggak bisa nih, saya nih bingung ini. Caranya mengembalikannya gimana? Hmm, nggak bisa. Ini aja matikan dulu nih. Matikan dulu ya. Dah. Saya ulang lagi. Keliru. Maaf. Di sini. Nah ini ya. Wahyu tadi sudah benar ya. Wahyu benar. Ini sekarang Aji Sarifudin. Ya. Aji. Judulnya di sini adalah pilihan mahasiswa tinggal di asrama dan non asrama saat kuliah. Pilihan. Ini judulnya belum pas. Ya. Judulnya belum pas. Pilihan mahasiswa tinggal di asrama dan non asrama. Ya. Ini masih belum pas judulnya ya. Apa yang mau dipermasalahkan apa ya? Kalau mahasiswa yang di asrama dan non asrama itu yang dipermasalahkan banyak ya. Bisa kemandirian, bisa prestasi ya, bisa semangat ya. Jadi macam-macam. Kalau ini pilihan apa yang mau dipilih ya, dia memilih tinggal di asrama atau non asrama, apanya yang mau diteliti harus disampaikan ya, dijelaskan tentang apa gitu ya. Jadi ini kurang. Jadi nanti kalau ada Aji silakan nanti. Iya, sekarang masih ada kuliah ya, Afan ya. Ini Sendi, Wahyu, ini siapa ini? Nasrullah tadi ya. Nasrullah tadi sudah datang Nasrullah, sudah ada. Afwan baru masuk, soalnya tadi ada dars. Iya ya, nggak apa-apa. Iya, Afan ya. Saya juga membuat jadwal juga. Saya mungkin kurang mempertimbangkan itu ya. Afan, apa? Tapi ini antum sekarang Nasrullah nih, antum sudah datang. Nah, misalnya itu benar. Oke, sudah ya. Antum lihat judulnya nih. Judulnya apa? Judulnya keaktifan belajar mahasiswa offline dan online ya.
sebentar. Ini udah bener nih ya. Ini Wahyu, apa Wahyu? Nasrullah silakan dilanjutkan ya. Silakan diberikan ke respondennya. Nah, Ustaz. Nah, sudah. Kirimkan aja ya. Udah bener ini. Jadi nanti ini masuk ke apa ini? Judulnya dirubah ya. Nanti ini bukan judul, ini masih angkat. Judulnya berarti perbandingan. Kurang jelas. Sudah jelas? Suara saya, Masih kurang jelas, Ustaz. suaranya kurang jelas. Kurang jelas. Gangguan dari headsetnya. Dari headset, dari ini. Oke. Saya lepas dulu. Halo, gimana? Sudah jelas sekarang? Jelas. Alhamdulillah. Oke. Jelas. Ini angket ya, bukan judul. Judulnya nanti gini. Perbedaan tingkat keaktifan belajar mahasiswa ketika pembelajaran online dan offline gitu ya. Judulnya itu ya. Nah, Ustaz. Perbedaan atau perbandingan boleh. Ini sudah benar, tinggal disampaikan ke responden ya, ke teman-teman. Kemudian setelah itu lakukan validasi. Ya. Mana yang valid dan yang tidak. Yang tidak valid dieliminasi. Ya. Yang valid dikumpulkan, kemudian itulah yang kita bandingkan ya. Jadi ada dua tabel ya. Tabel pertama adalah tentang pembelajaran offline ya. Kemudian yang berikutnya yang keduanya itu tentang pembelajaran online. Ini dua validasinya. Masing-masing dicari mana yang valid, kemudian dikumpulkan dalam ya, disendirikan ya. Seperti ini, coba saya bisa coba di sini. Sambil contoh di sini. Akan ya. Sebentar ini di sini ada nih. Insyaallah di ini. Ini ya. Ini di sebentar tadi ini ya tadi ya, setelah valid ini mana yang valid ya, ditaruh di sini V1 dan V2, variabel 1 dan variabel 2. Kemudian lakukan langkah komparasi. Ini rumusnya ya. Ini antum pakai rumus ini karena ini antum ini kan masalahnya komparasi yang berhubungan ya. Pakai rumus ini. Jadi pakai rumus komparasi yang berhubungan. Ini ya. Silakan ya. Oke. Ya. Lanjut ya, sudah silakan lanjutkan. Tadi sudah benar juga. Ya, sahabat tadi Wahyu sudah benar. Kemudian ada tadi yang siapa tadi ya? Sendi ada datang belum Sendi? Sendi datang. Ya, Ustaz. Ada datang. Oke. Ya, Ustaz. Ini perbandingan antara mahasiswa yang berolahraga. Nah, ini kan membandingkan antara yang berolahraga dan tidak berolahraga. Ini salah. Ya. Nah, ini saya mudah memahami pelajaran. Ya kan di kelas berarti ini kalau di pelajaran. Padahal antum topiknya berolahraga. Kalau berolahraga berarti kaitannya dengan apa? Kebugaran, ya, kesehatan, ya, kesegaran, ya. Kalau dihubungkan dengan olahraga dengan kesehatan karena dia kan gerak, ya, motorik, ya, psikomotorik. Ya, kalau ini belajar ini bukan gerak motorik, ini namanya kognitif, ya. Kita mengasah kecerdasan berpikir. Nah, gitu ya. Ini kurang tepat ini. Siapa? Sandy. Ini yang antum mau perubah judulnya atau kuesionernya? Terserah antum.
Ya, ini kira-kira apa judulnya yang paling enak ini? Apa kira-kira judulnya? Pengaruh antara mahasiswa olahraga. Pengaruh. Ya, saya setuju ya. Pengaruh Pengaruh antara mahasiswa yang berolahraga dan tidak berolahraga terhadap pembelajaran. Mungkin gitu. ya, kurang jelas. Kurang. Pengaruh antara olahraga mahasiswa yang bagi berolahraga kesehatan. dan tidak olahraga terhadap pembelajaran. Cocok. Ini saya setuju nih yang terakhir nih. Hubungan olahraga dengan pembelajaran, ya, dengan pembelajaran. Ini saya setuju itu. Jadi jangan perbandingan, pakai korelasi aja. Hubungan atau pengaruh boleh. Hubungan atau pengaruh antara keaktifan olahraga, ya, mahasiswa dengan tadi, ya, temannya tadi proses belajar. Ya. Anggaplah proses belajar, anggaplah prestasi belajar gitu ya. Jadi memang diprediksi ketika mahasiswa itu sehat, ya, dia aktif belajar, ya, tidak terlambat, ya, aktif mengikuti pelajaran, tidak sakit, tidak absen. Jadi semua yang disampaikan ustadznya itu dengan baik. Ya, maka diharapkan nanti ketika ulangan semua tidak ada yang terlewati. Ya, insya Allah ya. Artinya ketika sehat kan apa yang disampaikan secara langsung oleh dosen itu kan berbeda dengan ketika teman, ya, ketika dari catatan kan beda. Mendengar langsung itu kan lain dengan kalau diceritani, ya, gitu ya. Ya, ini cocok nih, ini judul diganti aja nih. Coba Sandy, ya, teman tadi lo bilang ya, hubungan pengaruh keaktifan olahraga dengan belajar, boleh, gitu ya. Ini ada Sandy, halo Sandy. Sandy, halo. Namsat, Apa tadi judulnya? hubungan antara olahraga dan belajar. Oke, dari kuesionernya ya. Yang belajarnya gini aja biar gampang, belajarnya diganti aja dengan prestasi belajar gitu. Respondennya suruh mencantumkan nilai, ya. Respondennya suruh mencantumkan nilai, terserah mau dibuat permisalan boleh. Kemarin berapa? Gitu. Ini kan kita cuma berlatih aja, tapi dalam kenyataannya ketika membuat penelitian harus real, ya, nilai yang diperoleh pada saat itu, ya. Jadi ini kan kita diambil sederhananya saja, ya, cantumkan IPK teman-teman respondennya gitu ya. Kemudian itu ini salah, ya, ini berarti untuk kuesionernya harus dirubah, ya. Cari di internet, ya, keaktifan berolahraga itu pertanyaannya apa aja, ya, per hari, kemudian kendala-kendalanya apa, ya, semangat ketika ada pertandingan atau tanpa ada pertandingan pun dia tetap berolahraga dengan teratur karena dalam keseharian itu macam-macam, cari di internet ya, Sandy ya, itu ya. Kalau sudah kirim lagi ke Ana. Sandy, halo. Namsat, Ya. Yang belum kirim, silakan di apa? Yang sudah sampai pada kemarin banyak kan, sudah banyak yang kemarin yang sudah saya berikan revisi, saya berikan ya untuk di apa? Ditindaklanjuti, kemudian yang sudah ke responden itu sudah kasih. Oke ya. Ya. apa suaranya pecah-pecah? Suaranya pecah. Kecil. Gangguan dari headset. Oh, headset tuh, Kang headset lagi. Baru ini. Mau gantikan saya. Halo, sudah bagus? Halo. Ya bagus.
Masih. tahun Afwan Ustaz, kami dari seminar. ayo kemana ayo gimana ada yang mau bertanya silakan. Halo, tidak terdengar lagi. Masih gangguan. Ustaz. Kemarin tuh saya nyari ke tokonya tapi kosong. Banyak beberapa tempat saya datangi nggak ada yang jual ya headset ini, kosong. Ini sudah bagus, masih belum bagus, sudah bagus, terdengar. Sekarang sudah. Belum bagus. Ya, Sudah. sekarang. Iya, memang saya sudah beberapa hari kemarin sudah mencari tapi nggak dapat. Nggak tahu nanti mungkin bisa dapat lagi insya Allah. Saya datangi lagi. Ya, ayo silakan yang mau bertanya. Kalau yang mendapatkan kesulitan kirim ke grup ya, silahkan dikirim ke grup biar nanti kita bisa bareng-bareng ya melihat sama-sama. Oh ini di sini ada yang baru kirim ini. Bentar. Ini namanya siapa ini? Tapi saya tidak bisa download ini sebentar. Faras. Faras ada enggak Faras? Faras ada apa enggak ini? Faras hadir. Oh, bukan ya, bukan kelas antum ya? Faras kelas berapa ini ya? Ya. Ayo silakan. Yang mau bertanya, kendala-kendala apa dalam mengerjakan tugasnya? Silakan yang mau. Tanya, Ustaz. Ya. Tadi Anda masih bingung cara memasukkan angka ke rumus. Mungkin bisa dipraktekkan ulang, Ustaz. Cara memasukkan angka ke rumus. Sebentar. Korelasi ya? Nah, Ustaz, korelasi. Korelasi sebentar. Punya siapa ini? Punyanya ini siapa ini? Ini ada ini punya siapa tadi ini? Punya Alvin siapa? Alvin. Alvin. Nah, ini nih kemarin gimana ini? Ayo, antum buka tuh bukunya apa? Videonya ya. Nah, kemarin gimana ini? Ya. Ini ada X ya, ada Y. Kemudian ini kalau kemarin tuh kita harus ini apa? Sebentar nih kalau saya di sini kelihatan. Gini. Ya. Dicari rata-ratanya dulu kan gitu kan kemarin kan? Cari rata-ratanya dulu. Kemudian habis itu gitu kan ini kan. Coba cari saya juga apa kalau jelaskan lagi kayaknya jadi panjang ya. Jadi coba dilihat video di pembelajaran korelasi itu. Nah, ini ada dicari rata-ratanya dulu, rata-rata dari X ya. Kemudian di sini ada rata-rata dari Y ya. Kemudian ini dikurangi rata-ratanya, nggak salah ini ya. Kalau nggak salah ini X dikurangi rata-ratanya. Jadi X ini di sini X-nya X kecil. Kalau di Anas Sudiono ada bukunya ya. Nah, itu ada penjelasan keterangannya ya, itu ya, keterangannya. Kalau ini loh ya, kalau di sini ya, ini nanti ada rata-rata, X rata-rata di sini berapa ya, rata-rata berapa ya, di sini ada juga Y rata-rata ya. Nah, saya juga suka ini harus lihat lagi ini Y rata-rata. Y rata-rata gini. Nah, ini yang ini X rata-rata. X rata-rata. Ini kan
Kemarin menggunakan apa? Itu rata-ratanya. Pakai formula, pakai apa? Ya, ini ya. Misalkan kita nyari rata-ratanya ya. Apa ini? Hmm, Gimana nyari rata-rata kemarin? Pakai formula apa? Formula or function. Nah, ini ya, statistik ini average ini kan. Nah, ini ya. Yang mau di rata-rata yang mana? Nah, ini di sini kebetulan yang didapat yang ada cuma ini aja. Yang cuma X ya ini yang ini ya di blok ini sudah dapat sudah yang ini. Rata-ratanya adalah 13,7 gitu ya. Ini nanti berapa gitu ya. Nah, ini kemudian yang X kecil ini dikurangi dengan 13,7 ya. Jadi kalau mencari ini berarti nanti ini X-nya ya, X-nya X kecil ini harusnya ya. Ini Y-nya Y kecil. Kalau ini X-nya X besar. Ini beda ya. Nah, harusnya dibedakan ini. Misalkan di sini misalkan adalah bentar kakak lagi. Bentar, ini di ini kan. Oke. Ini. Oke, nah dianggapnya gede, gede. Besar. Nah, ini besar ya. Ini gede. Nah, ini yang kecil. Ya, jadi ini ada ketentuan ini nanti dikurangi dengan rata-ratanya ya. Ini dikurangi dengan rata-ratanya. Ada rumusnya kok. Dicari di YouTube ya. Di YouTube di video yang rekaman yang sudah saya buat ya. Jadi ini aja nih, gini aja ini gini aja. X besar, nah besar ya. Besar. X besar dikurangi X kecil. Kebalik. Keliru. X kecil sama dengan ya X besar dikurangi dengan rata-ratanya. Tuh ya, tempatnya nggak cukup. Ya. Sama juga nih, ya ini Y kecil sama dengan Y besar dikurangi dengan rata-ratanya. Oh, ada kok kemarin sudah saya berikan contoh ya. Silakan dibuka kembali, dilihat kembali apa videonya. Siapa tadi? Alvin ya. Nanti dikali ini misalkan ya sama dengan ini 12 klik ya dikurangi dengan ini dikurangi dengan ini ya dengan ini ya tapi ini harus dikasih ditambah F4 ya karena ditambah F4 berarti digunakan berkali-kali ya digunakan untuk seluruh data ya digunakan kalau tidak dikasih F4 nanti hanya berlaku di sel satu aja hanya di satu di 2 dan 3 dan seterusnya nggak berlaku tapi kalau diberi F4 maka berlaku untuk semuanya diklik sini oke. Baru kemudian kita tarik ke bawah. Nah, itu ya. Jadi ya kan? Sini ya. Ini 13 ya. 15 kurangi 13 ya ini. Masih ada. Ini kan hampir 4. 13,7 itu kan hampir 4. Kalau dibesarkan mungkin komanya jelas kelihatan. Dibawa ke ini komanya jelas kelihatan. Ya, tapi biasanya hanya 2 aja. Nah, gitu. Nah, itu ya. Ini cari yang ini kemarin katanya sudah IP-nya sudah diberikan ke teman-teman ya di Mas temukan di sini ya sama perlakuannya ya. Kemudian ini dikuadratkan mana kuadratkan ini hasilnya ini dikuadratkan berapa ya. Jadi ini X-nya di sini dicari lagi tapi dikuadratkan ya.
Jadi nanti 1,7 kuadratnya berapa, 5,3 kuadratnya berapa. Setelah dikuadratkan di sigma. Di sigma itu dijumlahkan. Nah, jumlahnya berapa? Taruh di sini. Silakan dicoba, silakan coba. Nanti kalau ya dicoba, antum nggak ngerti, ya belum belum coba itu nggak enak. Ternyata nanti ada kendala, nah nanti sampaikan kembali ke ini ya, ke grup ya. Kalau ada kendala, silahkan dicoba dulu ya. Ada kendala sampaikan ke grup. Insya Allah ini antum canggih ini. Ini sudah mahir insya Allah ya. Masih cerdas ya, masih enak digunakan untuk berpikir, antum masih cerdas insya Allah. Ya, Afin ya. Ya, Nah, silakan dicoba dulu. Ya, silakan yang lain. Silakan yang mau bertanya. Ini ada teman tapi di grup ya. Ada yang bertanya tapi tidak di grup. Jadi bingung ini saya nih. Apa ini? Selasa baru buka. Ya, ayo, yang lain lagi silakan yang mau bertanya. Tugas-tugasnya itu tidak sulit ya, dilakukan saja ya. Insya Allah nggak sulit. Kalau nggak dilakukan, walaupun tidak sulit, ya nggak selesai ya, tidak selesai. Tapi kalau dilakukan, nanti akan kelihatan, oh ada kendala. Nah, segera kita bisa bertanya ya. Kalau ada kendala, segera kita bisa tahu. Kalau apa ditunda-tunda, kita nggak tahu permasalahannya di mana. Faras, iya Faras ya. Ini selesai ya Faras itu ya. Ayo, yang lainnya. Siapa yang mau bertanya? Mungkin nanti bisa dibantu dengan teman-teman yang lain yang mungkin yang sudah selesai, sudah tadi ya, sudah bisa mengerjakan, sudah selesai, silakan nanti. Yang sudah selesai silakan nanti membantu, ya, membantu teman-teman mahasiswa lain yang masih belum, ya, biar nanti semakin pandai, ya. Untuk membantu, nanti insya Allah semakin pandai, semakin terbiasa, semakin apa, familiar ya dengan hitung-hitung di Excel. Gitu ya. Ayo Ustaz, siapa yang, ya silakan. Apa ini ya mau bertanya? kuesioner Abdul Ghafur udah benar Ustaz. Sandy, kenapa Sandy? Abdul Ghafur Ustaz. Ya, Gofur. Ya. Gofur itu yang mana Gofur itu? Atau udah dibahas kemarin? Minggu Ya, kemarin. di grup. Ada sudah dikirim di grup. Tapi belum muncul di sini. Di grup, sebentar, Gofur. Di grup. Oh, ada Faras ini. Faras ada. Sebentar, Faras. Tapi kalau saya buka ini biasanya lambat nih. Faras. Sebentar ya, sebentar Faras saya lihat dulu. Ini ada Faras yang mau bertanya. Cek Gofur belum ya? Sebentar ya Gofur ya. Cek aja dulu. Ini. Oke, Gofur. Lagi saya lihat Gofur. Gofur. Tadi yang saya download itu Ascendi, Saat Aji, Abdul Ghafur ini. Oh, ini Abdul Ghafur. Kayaknya udah dibahas nih kemarin ya. Udah direvisi belum? Punya antum kayaknya udah dibahas. Sesi pemanfaatnya. Tak lihatnya di sini. Nah, di Abdul Ghafur. Kayaknya kemarin sudah dibahas.
Abdul Ghafur. Abdul, Abdul. Oh, tugas makul. Oh, tugas makul. Tugas makul. Ferry, Ibrahim, Wahyu, Ferry, Torik, Abramadati. Tidak ada. Tugas statistik. Toriknya sampai. What is ngapain? Saya. Bentar ya, tak lihat. Oh, tak muncul ya. Gimana ya? Tugas. Wah, ini. Sebentar. Kalau saya buka di ini jadi lambat. Sebentar, tak cepatnya ya. Saya buka di ini. Sebentar ya. Cepat dulu. Kayaknya kemarin sudah dibahas itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, nggak ada? Loh, oh, nanti ya. Pas ngajar kok. Nggak apa-apa ya, agak lama dikit. Bentar. Kita memindahkan datanya. Terbatas. Muncul. Terus
Bentar, saya carikan dulu. Carikan di kirim lagi. Coba. Langsung dicari. Ini aja. Di sini coba. Harus. Nah, ini ada sudah datang. Sudah datang. Lanjut. Oke. Oh, yang ini berarti. Untuk cover belum. Terus lanjut. Ya. Dikit. Bentar ya, ini nih kita ini yang muncul dari Faras ternyata. Coba show in folder.
gini tak bunyinya. Oh gini. Keliru saya. Bentar. Tak lihatnya lagi. Saya keliru menafsirkan supaya nanti empat. Ya. Ini siapa ini sudah. Saya screen ya. Saya tidak tahu dia siapa ini, nggak ada namanya. Sudah muncul di HP atau laptop? Sudah? Mahasiswa? Sudah, Sat. Ini punya siapa? Punya Gofur atau punya Faras? Bukan, Sat. Bukan punya Anda, Sat. Ini punya siapa ini? Enggak tahu, Sat. Faras, antum Gofur tak? Bukan. Karena Farah, Sat. Ini bukan punya antum? Punya Abdul Ghafur, Ustaz. Ini Abdul Gofur. Naam, Ustaz. Naam, Ustaz. Berarti ada sistemnya Gofur, nggak disebutkan di sini namanya. Punyanya siapa? Jadi saya bingung ini. Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Gofur ya. Bentar, saya sudah Faras ada Faras ada. Bentar, ada di sini Faras bentar. Saya download beberapa kali tapi saya salah ini. Bentar, ini siapa ini? Lo keliru. Keliru. Masalah. Ini nggak salah yang kedua. Tuh, keliru rek. Ini dulu semuanya. Maka ini yang kedua ini. Tuh, siapa ini? Sama ini ya, ini punya Gofur tadi ya. Sama ya ini ya. Ini saya Gofur saya dulu. Punya Faras itu dia saya kasih tanda apa ya? Dokumen coba yang ketiga. Itu sama. Saya coba kasih nada coba Faras. Ini ada Faras. Terus angket. Faras. Coba. Simpan. Nah, sebentar ya. Ini kalau gitu cover dulu. Nanti Faras habis ini nyusul. Sudah saya kirim. Ini agak lambat. Saya pakai laptop ini laptop jadul. Ya. Ini cover ya. Silakan ya. Cover. Hubungan menghafal Al-Quran dengan praktik berbahasa Arab. Ini sebenarnya hubungannya kaitannya erat banget ya. Ketika kita hafal Quran, dalam Quran kan banyak rumus-rumus berbahasa Arab ya. Banyak penerapan berbahasa Arab karena Quran adalah bahasa Arab. Nah, jadi kalau kita mahir kita baca Qurannya sering ya, diharapkan berbahasa Arabnya juga bagus ya. Benar ini. Ini antum Gofur berarti antum butuh berapa kuesioner? 10, Ustaz. Iya, bukan. Ini ada kuesioner ini ada dua variabel. Pertama adalah menghafal Quran, kedua adalah berbahasa Arab. Ya, jadi antum ini harus membuat dua variabel. Dua kuesioner untuk dua variabel, dua kuesioner. Yang pertama berkaitan dengan seberapa banyak dia menghafal Al-Quran ya, intensitasnya menghafal Quran ya. Yang kedua adalah seberapa bagus ini penerapannya, prakteknya dalam berbahasa Arab. Jadi antum harus membuat dua kuesioner. Ini kalau di skripsi bisa, ya ini judulnya deskripsi bagus ini. Ya, cuman dalam pelaksanaannya
agak agak memerlukan ini apa banyak keringat ya, agak berat ini karena kita membuat 2 kuesioner. Kuesioner yang pertama apa ini? Al-Quran, saya mudah menghafal Quran, saya biasa, saya mudah, saya bisa membaca, kemudian saya bisa menulis Al-Quran. Saya sangat fokus mendengarkan, kemudian saya fasih, saya bisa khatam, kemudian saya bisa membaca. Gini, ada yang kurang ini pertanyaannya sebenarnya, ya. Karena di sini hubungannya adalah menghafal Al-Quran, ya. Ini harusnya ada berapa surat yang dia sudah sampai, ya itu juga dijadikan pertanyaan. Saya sudah sekian juz sampai sekian juz. Nah itu nanti biar dipilih sama responden. Responden itu kan nggak sama. Ada yang mungkin buat 3 juz, ada yang buat 5 juz. Nanti di sini nggak disebutkan, nggak ada. Ya, jadi antum sebutkan. Saya misalkan dituliskan saya sudah sampai juz sekian. Nah, jadi nanti beberapa dari responden akan terlihat perbedaannya. Ya perbedaannya itu untuk apa? Untuk menguji sejauh mana kemampuannya dalam berbahasa Arab ya. Jadi di situ nanti ada perbedaannya. Kalau bahasa Arabnya, kalau apa jusnya banyak, kemungkinan dia berbahasa Arabnya lebih fasih daripada yang menghafalnya sedikit kan gitu ya. Jadi ini antum butuh satu lagi kuesioner yaitu untuk ya betul benar. Ini pertanyaan harusnya ya. Ini kalau gini kalau kemampuan berbahasa mempraktekkan bahasa Arab ini kuesionernya bukan isian gini harusnya pertanyaan ya. Pertanyaan boleh pilihan ganda, boleh menjodohkan ya. Jangan uraian, kalau uraian nanti susah. Uraian itu menilai susah. Kalau menjodohkan kan jelas, salah dan benarnya gampang ya. Pilihan ganda gitu ya. Gafur ya. Ini sudah benar ini yang benar. Ini tambahkan ini mungkin perolehannya berapa juz. Saya sudah memperoleh berapa juz. Itu nanti jadi pertimbangan ya. Misalkan ya, ini misalkan kalau sangat setuju itu kan 5, ya setuju 4, ragu-ragu 3, ini 2, ini 1, ya. Antum bagi ya, antum bagi misalkan juz itu ada 30 juz ya. Poin paling gede itu 5, misalkan dapat 30 juz, ya. Jadi kalau di sini disebutkan pilihannya nanti, saya telah statementnya gini, pernyataannya, saya telah menghafal yang di sini misalkan 30 juz ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah misalkan berapa? 20 juz. Kemudian yang ini misalkan 10 juz ya. Yang ini mungkin 5 juz. Di sini mungkin 2 juz. Jadi 30, 20, 10, 5, 2. Jadi akhirnya terjadi perbedaan. Ya, gitu kan. Jadi poinnya yang 30 juz yang poinnya paling gede. Itu ya. Buatkan sini enggak apa-apa. Diselipkan kalimatnya. Kan kuesioner itu tidak harus semua seragam seperti ini. Kuesioner itu terdiri beberapa jenis model isian boleh, ya boleh. Jadi model seperti ini boleh, tiba-tiba menjadi sering, selalu, kadang-kadang boleh, ya boleh, tidak masalah. Jadi nanti dibuatkan kolom terpisah. Jadi di sini Anda tambahkan kolom terpisah. Setelah saya telah memperoleh sekian juz gitu. Jadi ya pilihan ya. Yang paling kanan ini tadi ya, paling kanan adalah yang Anda kan 30 juz, ini 20 juz. 10, 5, misalkan ini 2, gitu ya. Kemudian yang ini benar, ini benar sudah buat. Cuman ini seharusnya dia kalimatnya bukan isinya bukan kalimat tanya, tapi isinya itu berupa pertanyaan. Ya, pertanyaan boleh pilihan ganda, boleh menjodohkan. Enggak sulit ya, insya Allah Gofur ya, enggak sulit. Banyak di internet banyak insya Allah. Cari ya, cari pertanyaan bahasa Arab yang sederhana, yang mudah, ya, yang apa bisa menggambarkan kemampuannya ya, kemampuan dalam berbahasa Arab untuk dapatkan nilainya, gitu ya. Gitu ya, Gofur ya, lanjutkan ya. Baik, Ustaz. Ya, ini nih sudah benar nih. Ini kalau dibuat skripsi udah bagus ini. Oh iya. Ya sebentar ya. Ini kurang satu ya, kurang satu ini Faras ini sebentar. Habis ini kayaknya kita harus undur dulu ya. Harus ke masjid bentar ya. Sebentar. Ini bentar. Oke. Terbaru.
Nggak dapat dapatnya. Iya, tarik. Habis gini, saya tak muncul.